Ternyata membuat paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin Jalan Ahmad Yani Pal 22 Banjarbaru Kalimantan Selatan sangatlah mudah. Warga yang datang langsung dilayani petugas dan diberikan formulir. Warga pun diarahkan mengambil nomor antrian secara elektronik. Kada bisa diwakilkan karena wajah pemohon langsung tertera di layar. Wan dilihat langsung petugas. Ternyata membuat paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin Jalan Ayani Pal 22 Banjarbaru Kalimantan Selatan sangatlah mudah. Warga yang datang langsung dilayani petugas Wan diberikan formulir. Inovasi yang pertama, inovasi kami ini Pak, antrian paspor berbasis biometrik Pak, andalan kami. Yang kedua, layanan paspor non-stop, di mana waktu istirahat jam 12 sampai jam 1 kami tetap melayani. Yang ketiga, kami ada layanan antar paspor Pak. Antar paspor kami batasi khusus untuk di Banjarbaru Pak dan Banjarmasin. Yang keempat, kita inovasi IKM Pak, kepuasan untuk indeks kepuasan masyarakat Pak. Nanti kami tunjukkan untuk. Setelah mengisi formulir permohonan membuat paspor, Wan persyaratannya dinilai sudah lengkap. Warga pun diarahkan untuk mengambil nomor antrian secara elektronik. Wan kada bisa diwakilkan karena wajah pemohon langsung tertera di layar. Wan dilihat langsung petugas. Nanti yang bikin paspor selipan biar yang antri. Nanti dari itu kita tolak Pak. Ada kan kalau di sini kan dulu sebelum COVID ini kan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin Sahat Pasaribu Hetokuni Prima TV Jelang Tengah Hari Kamis 23 Desember 2021 madahkan mulai Februari hingga November 2021 terdapat 5 hingga 15 permohonan paspor seharinya. Padahal sebelum pandemi COVID-19 pemohon paspor rata-rata di atas 150-an seharinya. Warga yang minta dibuatkan paspor pun ujar Sahat Pasaribu kembali mulai meningkat di akhir November 2021 yaitu 20 hingga 30 orang seharinya. Meningkatnya permintaan ini karena adanya harapan warga akan dibuka perjalanan ke luar negeri khususnya umrah oleh pemerintah. Di akhir November pemohon itu bisa meningkat bisa dari 20 sampai 30 itu pun nggak tentu. Mungkin karena masyarakat menginginkan keberangkatan umroh di 2022 ini. Enggak, pelayanan dilakukan di mana aja Pak bisa Pak? Untuk yang pelayanan di kantor kita itu seperti saya bilang dari Februari sampai November antara 5 sampai 15. Iya Pak. Dari akhir November permohonan paspor itu antara 15 sampai 20. Namun pelayanan imigrasi paspor kalau kita hitung, kita rata-ratakan per hari itu memang bukan meningkat, istilahnya kita layanin di tempat-tempat di mana masyarakat berkumpul, umpamanya dari permohonan dari instansi pemerintah, contohnya Kementerian Agama, umpamanya di Tapin. Di sana ada pemohon umpamanya 20 sampai 50, tetap kita layanin dengan dan kita program Direktur Jenderal Imigrasi ada pelayanan IC paspor. Kita lakukan itu di semua wilayah kerja kita di 11 wilayah. Itu tujuannya untuk mengurangi penumpukan masyarakat di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin di masa pandemi ini. Jadi mereka tidak perlu datang ke sini ya Pak ya? Mereka tidak perlu datang, tapi kita buat jadwal sama masyarakat itu, kita yang datang ke sana, petugas kita yang datang. Kalau seperti itu berapa lama Pak waktu penyelesaiannya juga Pak? Waktu penyelesaiannya tetap 3 hari setelah dia bayar. Haryanti warga Banjarmasin mengaku sangat mudah membuat paspor karena mendapatkan layanan wan arahan langsung oleh petugas. Bu, setelah melakukan permohonan paspor seperti apa yang dirasakan pelayanan di sini? Baik. Terus ibu ini keperluan paspornya untuk apa Bu? Mau ke Turki rencana. Rencana bulan kapan? Belum tahu lagi nih, cuman persiapan. Menyiapkan dulu Bu ya? Soalnya mati, paspornya mati. Selama pandemi kan nggak kemana-mana. Bu, sekali lagi Bu, kalau trip kan datangnya dari jam berapa sini Bu? Dari siang. Dari siang Bu. Sholat, balik lagi ke sini. Nah awalnya bagaimana Bu? Kan Bu cara
untuk mengurusnya tadi Bu? Hah? Mengurusnya tadi bagaimana awal-awalnya Bu? Biasa aja. Oke, pertamanya Datang ke loket, biasa. mengisi apa Bu? Mengisi formulir. Terus? Udah, Di dalam tadi apa aja proses yang ibu jalani? di dalam wawancara. Mau kemana, ditanya suami siapa. Baik aja, semua lancar aja. Haryanti berharap pemerintah secepatnya membuka perjalanan ke luar negeri karena dirinya bersama keluarga ingin berwisata melakukan perjalanan ke Turki.